Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ramdhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya di sini ingin menjelaskan materi yaitu toharoh dalam Islam. Pertama, pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa itu artinya suci atau bersih. Sedangkan secara istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri, membersihkan pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Sehingga kita setelah toharoh itu boleh beribadah. Ya, jika kita bertoharoh tentu saja kita boleh beribadah karena kita sudah bersih atau sudah suci. Nah, bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu. Berwudu itu untuk hadas kecil. Hadas kecil itu seperti kita membuang air kecil, buang angin atau kentut, atau kentut biasa. Terus ada juga mandi besar. Mandi besar itu untuk kita yang hadas besar. Contohnya seperti mimpi basah dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada tayamum apabila kita dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis meliputi suci badan, suci pakaian, suci tempat, suci lingkungan. Lalu lingkungannya itu lingkungan yang menjadi tempat kita beraktivitas bagi kita, tempat kita beribadah tentu saja. Islam memberi perhatian yang begitu besar terhadap bersuci atau taharah. Bersuci ini merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih. Jadi tingkatannya itu bukan hanya bersih-bersih biasa, tapi kita bersih-bersihnya itu suci, bersih, dan untuk beribadah. Sedangkan jika bersih-bersih belum tentu kita untuk beribadah. Sebab tidak semua yang bersih itu suci. Jadi toharoh ini lebih ke suci, beda dengan bersih-bersih. Lalu ada hukum toharoh. Hukum toharoh ini adalah wajib ya, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Tentu saja untuk orang Islam. Bersih dari najis dan menghilangkan najis itu merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan ia mampu untuk melaksanakannya. Lalu terdapat dalil yang berbunyi yang artinya bersihkanlah rumahku untukku orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Sementara bersih dari hadas merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sah sholat. Lalu ada juga tata cara toharoh atau cara-cara bersuci ya. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Makanya toharoh ini bukan sekedar bersih-bersih ya. Jadi toharoh ini suci sesuci-sucinya. Jadi bukan dari luar saja, dari dalam juga harus disucikan, harus juga dibersihkan seperti hati. Adapun hikmah toharoh. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia ini memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih, untuk hidup sehat, dan menghindari sesuatu yang kotor, menghindari sesuatu yang jorok, dan menghindari sesuatu yang tidak enak dilihat lah. Karena Islam adalah agama fitrah, maka agama Islam ini memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Itu yang pertama, hikmah yang pertama dari toharoh. Lalu yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Nah, orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Jadi orang Islam itu tidak
suka bertengkar, tidak suka berkelahi, tidak suka ribut-ribut. Bukan berarti kita tidak pernah, orang Islam tidak pernah berkelahi. Pernah. Nabi Muhammad juga pernah perang. Itu salah satu ribut, tapi ia tidak menyukai akan hal itu. Orang Islam itu mencintai kehidupan yang bermasyarakat, yang aman dan nyaman, bermasyarakat dengan tentram, dengan damai. Nah, lalu Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan soal kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Lalu yang ketiga selanjutnya, menjaga kesehatan. Tentu saja toharo ini menjaga kesehatan. Dari namanya saja sudah bersih-bersih, tentu saja itu untuk menjaga kesehatan. Lalu yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih tapi juga suci. Mengapa menyiapkan diri? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Alangkah baiknya kita setiap hari bersuci dengan wudu, tayamum, sebelum tidur, bangun tidur wudu, sebelum sekolah itu kita wudu. Itu alangkah baiknya seperti itu, karena itu salah satu cara kita untuk menyiapkan diri dengan menghadap Allah dengan keadaan yang suci. Nah, itu penjelasan dari saya tentang toharoh.